Nah, ini penjelasan dunia orang mati ya. Kalau menurut Clarence Larkin, dia bikin satu diagram yang buat kita nih mudah dimengerti lah. Dimulai dari Taman Eden, ya kan? Di Taman Eden, kejadian gak jauh-jauh dari Taman Eden ini, kita tahu pembunuhan pertama atau manusia yang pertama kali mati itu kan Habel. Nah, matinya ini kemana Habel? Masuknya ke alam kubur, the grave. Sampai itu mulai jalan terus di Kejadian 6 ayat 1. Terjadi banyak yang mati karena akibat banjir ini, banjir besar. Matinya itu ada yang khusus tempatnya, namanya Tartarus. Itu apa? Penjara buat fallen angel. Fallen angel ini yang mengawini para perempuan manusia ya. Itu kisahnya ada di Kejadian 6 ayat 1, ya kan? Jadi fallen angelnya ke sini, Nephilimnya juga ke sini, intinya masuk ke penjara Tartarus. Nephilim itu adalah hasil perkawinan antara fallen angel dengan perempuan manusia, menghasilkan Nephilim. Betul. Ya, ini kisahnya bisa dibaca sendiri. Di 2 Petrus 2 ayat 4 ada juga, dan Yudas 6. Nah, setelah kejadian itu lanjut terus ya. Ini di dunia orang mati ini masih selain Tartarus ada lagi beberapa tempat. Paradise, lalu ada juga yang disebut neraka ya. Ada juga selain itu disebut juga di abyss atau bottomless pit. Dan nanti terakhir banget ya, di ujung akhir zaman itu ada yang namanya lake of fire ya, lautan api. Jadi antara neraka sama lautan api beda loh ya. Menurut Bible tuh beda. Kalau bicara neraka itu adalah tempat dari orang-orang fasik. Nih, di abode itu maksudnya tempat of the souls of the wicked dead. Jadi orang-orang mati yang dalam kondisi fasik. Sedangkan di sini lake of fire, nah ada disebutkan Gehenna, the final hell. Jadi istilahnya yang terakhir banget. Referensinya ada di ini Matius 25, ada di mana nih, Wahyu. Ya, ada di Wahyu. Bisa dilihat. Nah, lanjut lagi ke kronologis ya. Tadi kan kita sambung itu dari kitab Kejadian 6 ayat 1 berlanjut terus. Ini sampai kepada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, disinilah terjadi pembedaan dan mana masuk ke mana berdasarkan tempat yang tadi disebutin. Contoh, penitent thief. Jadi ini bicara penjahat yang bertobat. Penjahat yang bertobat itu mana? Dia pindahnya ke paradise, Firdaus. Makanya kan Tuhan Yesus ada bilang, hari ini juga kau akan bersama-sama denganku di Firdaus. Firdaus itu apa? Tempat dari jiwa-jiwa orang yang benar, righteous dead. Tuh, tapi ada untilnya nih. Sampaikan apa? Sampai Christ resurrection. Tuh. Nah, Tuhan Yesus kan sudah bangkit. Terus Firdausnya gimana? It is now empty. Sekarang Firdaus tuh kosong. Karena kenapa? Orang-orang benar kan pindahnya ke sini semua nih, ya kan? Berarti apa? Nuh mati, masuk sini. Abraham mati, masuk sini. Israel, Yakub mati, masuk sini, gitu loh. Nah, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita kan tahu, gitu loh ya. Orang-orang yang mengalami kebangkitan juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus ada nih, tuh. Makanya keluar dari paradise, the righteous soul, tuh ya, bangkit, resurrected bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tuh. Nih, the righteous souls Christ took out of the underworld.
Jadi Tuhan Yesus bangkit itu nggak bangkit sendirian. Dia bangkit juga sebenarnya yang lain juga ikut bangkit. Orang-orang benar. Orang-orang benar yang mati. Di dalam Tuhan Yesus ya. Nggak cuma mati dalam Tuhan Yesus sih. The righteous dead. Oh ya. Jadi itu tadi ya contoh kalau bahasa Inggris itu patriarch. Jadi ya itu tadi ya Abraham, Ishak, Yakub, para nabi gitu ya, Amos lah, Maleaki, itu semuanya sudah tuh jiwanya sudah ikut bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Nah tapi kan kita tahu Tuhan Yesus mati bersama-sama dengan penjahat yang bertobat, ada juga penjahat yang tak bertobat, impenitent thief. Kemana dia? Dia ke alam kubur. Nih sampai sini aja stop. Panahnya sampai sini. Alam kubur aja. Ya kan? Dari alam kubur ini baru dia jiwanya masuk ke sini. Tuh, kemana? Hell. Neraka. Ingat lagi, neraka itu apa? Tempat orang-orang mati dalam kefasikan, wicked dead. Jadi sampai sekarang masih ada nggak? Ada, ngumpul semua di sini. Gitu, ya orang-orang fasiknya. Terus, oke, orang-orang benar yang mati sebelum atau bersamaan dengan Tuhan Yesus kita tahu sudah dibawa sama Tuhan Yesus keluar jiwa-jiwanya, ya. Lah, tapi setelah yang terima Tuhan Yesus bagaimana? Tapi orang benar. Zaman gereja, mereka masih bersama di alam kubur. Ini garisnya alam kubur nih, ya. Nih, coba di zoom. Nah, tuh ya, the righteous dead, the dead in Christ. Oke, di sini. Jadi ngumpulnya masih di alam kubur, sama seperti Habel. Kalau masih ingat, darah Habel masih berteriak ya. Nah, makanya masih berada di alam kubur. Baru saat terjadinya rapture, semua orang-orang benar dalam Yesus Kristus bangkit dahulu. Yang sudah mati itu ya. Iya. Bangkit dahulu, ya. Maka mereka akan memperoleh tubuh kemuliaan. Gitu loh. Bersama-sama dengan orang yang masih hidup tentunya di sini. Tapi tetap yang lebih dahulu adalah yang sudah mati duluan. Ya. Nah, makanya rapture itu dikategorikan sebagai harvest, penuaian ya. Jadi tolong yang suka umbar-umbar kata-kata penuaian, itu bukan penuaian ya. Penuaian itu nanti saat rapture. Kalau pastor itu penuaiannya maksudnya gini, Ya. Pindah dari satu denominasi satu ke denominasi lain. Bukan, itu bukan penuaian. Itu apa? Memperoleh keselamatan. Ya, jangan kemakan marketing. Oke. Nah, dari lewat the harvest ini semuanya nanti bangkit. Tuh, keluar. Gitu. Nah, terus yang nggak mati dalam Kristus gimana? Setelah Tuhan Yesus bangkit pertama kali. Ya, setelah ini. Ya, mereka tetap berada di alam kubur. Masuk ke dalam alam kubur. Tuh, masih di sini kan? The wicked dead. Tuh, ya. Masih di alam kubur. Dan akan tetap di alam kubur sampai nanti Tuhan Yesus sudah, kalau udah rapture kan berarti Tuhan Yesus sudah di awan-awan nih. Ya kan? Gak jauh dari itu, masuk tribulation, baru Tuhan Yesus turun lagi kan ke bumi. Nah, saat Tuhan Yesus turun ke bumi di second coming ini ya, ada lagi yang namanya the gleanings. The gleanings itu maksudnya apa? Sisa-sisa kan dari periode Tuhan Yesus di rapture, kita di rapture bersama Tuhan Yesus, masih ada selang waktu dong. Mungkin dong ada orang benar meninggal di sini, mungkin banget. Nah, mereka ini akan di-harvest lagi, dituai lagi, sebutannya gleanings. Maksud gleanings ini apa? Kita mengacu kepada konsep penuaian orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu menuai 3 kali. Tuaian pertama disebut buah sulung, itu sedikit, tapi memberikan sukacita karena kan memberikan gambaran seberapa besar nanti tuaian
yang berikutnya, yang sebenarnya gitu. The harvest atau rapture adalah tuaian yang sebenarnya. Namun kalau di konsep orang Yahudi, kalau saat menuai itu nggak dituai habis, masih ada yang disisakan di pinggir-pinggir, di mana-mana. Tujuannya apa? Supaya kalau janda-janda miskin, orang-orang miskin yang nggak punya duit, nggak bisa buat beli makan, mereka nanti bisa menuai lagi. Namanya gleaning, ambil yang sisaan. Gitu. Jadi orang-orang benar yang dalam masa tribulation ini meninggal, mereka itu akan ter-rapture lagi bahasanya ya, pinjam bahasanya, ter-rapture lagi dalam kondisi the gleaning, sisa-sisanya. Baru kan di sini Tuhan Yesus turun bersama orang-orang kudusnya dan memerintah selama 1000 tahun. Nah, di akhir masa 1000 tahun ini yang kita tahu apa? Setan yang tadinya di penjara, sebelumnya kan di sini kan di penjara nih. Di sini habis nih. Ya. Kan Tuhan Yesus turun pertama kali, setan dilempar. Masuk ke abis. Oke. Masuk ke abis, dia dilempar, baru di penjara selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun nanti setan keluar lagi. Ya kan? Di akhir masa 1000 tahun millennium kingdom, pemerintahan Tuhan Yesus, dia keluar lagi dan akhirnya dikalahkan bersama juga dengan orang-orang yang mau memberontak itu tadi kan. Nah, barulah di akhir masa 1000 tahun mereka, yaitu nabi palsu, guru-guru palsu, antichrist, setan, semua segala macam dilempar ke dalam lake of fire bersama juga dengan apa? Maut. Neraka juga dilempar loh ya. Baca ya. Baca di kitab Wahyu. Jadi ini tempat ini pun hilang, gak ada. Dosa hilang, gak ada. Setan hilang, gak ada. Otomatis dibinasakan. Jadi dengan kata lain, setan udah gak ada, setan sudah binasa, dosa sudah binasa, tempat untuk orang-orang berdosa aja udah gak ada. Ya total bersih. Barulah dimulai eternity, eternal, kekekalan baru dimulai setelah semua jejak-jejak dosa, penyebab dosa dan lain-lain itu hilang semua. Murni kita masuk ke dalam keabadian tanpa adanya remah-remah dosa sedikit pun.